Kejadiannya itu sekitar jam 10 lewat, ada tengkorak jalan lah mendekati dia. Air loncat, di bawah kan ada tebing ya. Kok ada kereta, kan kali itu kebun singkong. Di kuburan itu kan ada simbol singkong, masa ada kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita, kembali lagi di channel Julian Cerita. Di video kali ini kita telah kedatangan narasumber yang bernama Kang Hadir. Kang Hadir ini merupakan salah satu orang kepercayaan Kuncen yang dulu sering didatengin oleh para penjudi untuk dimintai nomor togel. Jadi pada zaman Orde Baru sekitar tahun 1985, judi togel atau yang biasa disebut porkas atau sumbangan dermawan sosial berhadiah marak dan dilegalkan oleh pemerintah. Meskipun pada zaman Soekarno ditiadakan karena sangat merugikan masyarakat, tapi pada tahun 1985 judi ini kembali marak. Baiklah, mari kita mendengarkan cerita dari narasumber. Oke, jadi pertama-tama bisa perkenalan diri dulu, Kang Hadir. Dari mana Kang asalnya? Nagrak, daerah Sukabumi. Jadi pertama kali ketemu dengan Kuncen ini tuh gimana Kang Hadir? Oh, dulu saya ke rumah teman. Bapaknya itu seorang kuncen yang suka didatangi sama orang-orang, dimintai tolong, bisa dibilang dukun lah gitu kan. Pada saat itu saya lagi main, datanglah dua orang datang ke rumahnya. Saya juga nggak kenal tuh siapa. Ya, saya keluar, pada ngobrol di dalam, terus lama kelamaan saya dipanggil Sama si Kuncen? sama si kuncen. Dia manggil saya, terus bilang, "Dir, sini." "Ya, ada apa Pak?" "Sini, saya ada orang ke sini minta ditemenin." "Temenin apa?" "Katanya buat cari nomor, cari nomor togel." Terus ya saya kan orangnya ya lumayan nggak terlalu takut amat lah orangnya. Jadi saya bilang aja, "Ya boleh saya ikut, tapi asal ada uang rokoknya," saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, "Itu saya mau bagian apa?" "Cuma nemenin." Dikarenakan katanya, kalau kata si kuncennya itu, kalau ngimpo, bilangnya ngimpo itu cari nomor harus 3 orang karena harus ganjil. Nah, karena di situ ada 2 orang, kuncennya di rumah, dia kan katanya setiap yang di situ dia nggak ikut, dia di rumah. Nah, ini saya ngikutin, diajak sama dia, saya mau gitu kan. Biar menuhin syarat aja ya? Iya. Terus sekitar saya dibilangnya sekitar setengah 8 suruh ke situ lagi, karena kan itu sekitar jam 5-an dia datangnya itu jam kan. 5 sore. Jam 5 sore. Katanya setengah 8 harus ada di rumahnya lagi, karena mulai dari jam 8 harus ada di lokasi kuburan itu kan. Di kuburan. Apa aja yang harus dibawa gitu? Syarat-syaratnya, persyaratannya apa aja gitu? Persyaratan itu ya sejenis kopi hitam, teh manis, ya sejenis inilah sesajen, buat sesajen lah gitu kan. Jadi komplit di situ udah ada semua. Misalnya nih, kalau barang-barangnya yang harus dibawa atau syarat-syaratnya yang harus dibawa itu gak lengkap tuh gimana? Apakah proses ngimponya itu bisa dilanjutin atau gimana, harus nunggu lain hari lagi? Oh, kalau itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, kata kuncennya itu nggak bakalan berhasil. Terus lokasi ngimponya itu di mana gitu? Kadang kan ada yang di kuburan yang lama lah, kuburan zaman dulu, ada di pohon-pohon besar, katanya yang angker. Disitulah kita mulai melanjutkan yang dibilang info itu, cari nomor. Ritualnya itu kayak gimana gitu? Oh, ritual itu kan kalau misalkan yang itu kan sama dukunnya di rumah, kita cuma disuruh nungguin sesajen di tempat yang udah disediain, misalkan di kuburan atau di pohon-pohon besar. Kita cuma disuruh tidur. Emang gak serem gitu tidur di tempat kayak gitu? Ya, kalau serem sih ya serem. Ya pasti kan namanya juga orang lagi nyari gitu kan, nggak ada takutnya kali ya gitu. Apakah selalu dapat nomornya? Wallahu alam, saya kan cuma nganter doang. Wallahu alam itu dapat apa enggaknya, karena kan saya
Saya sih nggak pernah ikut pasang-pasangan kayak gitu, cuma saya ngikutin nemenin yang mau info itu. Misalkan kalau datang 2 orang kan harus ganjil, tambah 1 orang yang saya ikut. Misalkan datang 4 orang, saya harus 5 kan, saya ngikut gitu. Saya cuma ngikut aja gitu aja. Dibayar? Ya dibayar sih, kalau nggak dibayar ya mungkin saya nggak mau juga. Jadi bisa dibilang kayak joki 3 in 1. Tapi Kang Kadir ini jadi joki buat nyari nomor togel, joki ngimpo namanya. Nah kan Kang, ngimpo ini dilakukannya itu di daerah-daerah yang sekiranya dianggap angker. Ada gak sih pengalaman-pengalaman yang kira-kira di luar nalar gitu? Oh ada, waktu pertama saya ngikut tuh ya, ada kejadian, tapi saya nggak ngeliat, cuman 2 orang yang itu saya ngeliat. Karena kan waktu saya bertiga, saya nggak bisa tidur karena banyak nyamuk. Pas sekitar jam 12 lewat kalau nggak salah, dia pada bangun. Pas ya yang 2 orang itu, yang saya temenin. Terus dia ngeliat, nengok ke kanan, katanya ada kereta. Itu Dia lokasinya pada di kuburan. di kuburan ada kereta. Iya, dia teriak-teriak ada kereta sambil loncat. Loncat di bawah kan ada tebing ya, dia loncat situ, kirain itu bukan tebing. Akhirnya dia jatuh ke bawah 7 ralit. Ya saya, kok ada kereta, kan dari itu kebun singkong. Di kuburan itu kan ada kebun singkong, masa ada kereta? Saya sih nggak ngeliat. Malah waktu kan itu malam Selasa ya, terus datang lagi orang itu 4 orang ya, 5 sama saya kan harus ganjil. Kejadiannya itu sekitar jam 10 lewat, ada 1 orang yang ngeliat ada tengkorak jalan lah mendekati dia. Dia juga lari ke sawah, kan di bawahnya sawah gitu kan, pesawahan, dia lari ke sawah. Orang gila kayak gitu. Itu semuanya lari atau dia dong? Ya semuanya kepada ketakutan. Kalau saya sih ya ikut juga, saya juga, karena saya sendiri nggak takut. Jadi semua yang ada di situ lihat si tengkorak jalannya itu. Yang lihat cuma 3 orang. Yang pertamanya 1 yang pertama bangun, yang lainnya kan kalau saya nggak pernah tidur ya gara-gara banyak nyamuk itu. Yang lainnya pada bangun, ada 2 lagi yang lihat, katanya kok banyak tengkorak karena berjalan gitu kan. Saya sih nggak terlalu ini kan. Ya itulah cerita pas saya ngikut itu. Kan ada juga yang dari, katanya sih ada yang dari seperti yang kelihatan. Kalau masalah nyari itu nomor itu kan ada yang dari telur itulah. Kalau yang di telur itu maksudnya kayak gimana? Ya, dari telur kan di situ ada telur juga kan, di sisi saja ada telur. Oh iya saja. Ya setiap pulang itu kan diliatin, di situ dibersihin, dilihatin di sananya pakai lampu, ada nomornya apa enggak. Kadang-kadang ada juga nomor kelihatan, kadang enggak. Di telur itu, di cangkang telur itu. Jelas, benar-benar jelas ada nomor gitu kan? Ada. Oh, jadi yang pertama itu ada kereta. Iya. Terus tengkorak hidup. Iya. Terus yang angka-angka di Telur. di kulit telur. Terus ada lagi gak Kang? Kalau situ sih yang seremnya sih nggak ada lagi, cuma itu yang, tapi kalau ngikut kan saya sering karena saya di situ kan kunciannya itu ada saudara saya juga di perkampungan itu kan. Itu ada satu ini ya, perkampungan di daerah pegunungan, rumahnya juga cuma ada 9 kalau nggak salah. Jadi lu benar-benar terpencil gitu ya? Iya. Biasanya orang-orang yang datang buat ngimpo itu hari-hari apa aja Kang? Biasanya kebanyakan datang malam Jumat sama malam Selasa. Kata kuncinya kan harus malam Jumat sama malam Selasa. Kalau malam-malam yang lainnya kan katanya nggak bakalan berhasil. Tapi saya sih nggak, wallahualam sih nggak tahu ya. Cuma ngikut doang gitu kan, nemenin. Pas kita dapat nomornya, apakah selalu menang gitu Kang? Ya wallahualam saya nggak tahu. Kalau nomornya sih pasti cangkang telur ada. Ya seorang kayak gini ya. Ada kereta gitu kan, tadi yang saya ceritain, ada kereta di kebun singkong itu. Orang yang 2 itu kan, yang satu ngelihat nomornya, yang satu keretanya katanya apa ya dibilangnya tuh, di mistik atau gimana ya? Di mistik. Katanya itu
jadi kereta jadi angka berapa, terus di kereta itu ada nomor kereta gitu kan, nomor seri nomor apa ya, kereta itu seperti mobil itu kan ada plat nomornya gitu kan. Kayak gitu. Nah itu dipasangin juga. Terus yang tengkorak ya sama, yang tengkorak ya gitu, tengkorak berapa katanya, kata orang-orang itu. Tadi kan yang mau ngimpo ini harus bawa sesajen nih Kang. Iya. Dikasih arahan lagi gak sih dari si kuncennya? Kalau itu kan kita cuma disuruh tidur aja kan, nungguin itu kan. Kalau masalah mantra atau jampe-jampe itu udah sama kuncennya. Dia di rumah juga nggak tidur kuncennya. Tahu lah di rumahnya ngapain gitu kan, saya juga kurang paham kan. Jadi saya nemenin yang nungguin sesajen, suruh tidur aja di sini sama kuncennya. Katanya ntar ada mimpi atau yang kelihatan lah gitu, seperti yang tadi saya bilang, ada kereta, ada tengkorak gitu kan, tengkorak jalan, kadang ada di telur nomornya kan, itu di sesajen itu kan ada telur ayam kampung kan, terus ada telur angsa yang nggak netes itu. Kalau bahasa Sundanya kacing calang ya kan? Kalau bahasa Sundanya kacing calang itu. Kacing calang. Kang, tadi yang ngimponya itu bawa sesajen. Iya. Pernah gak sih hal-hal yang aneh kejadian sama sesajennya? Kalau ngelihat sih enggak ya. Cuman saya kan pernah makan ya. Saya makan tuh sesajen. Kan di situ ada jeruk, apel gitu kan. Kopi saya makan. Kan biasanya jeruk ada asam apa manis gitu kan, apa gitu kan. Saya makan itu nggak ada rasanya. Nggak ada rasa seperti manis, asam, itu nggak ada. Jadi benar-benar hambar. Hambar gitu lah. Terus saya kan sering itu sisanya selalu bisa makan. Cuman ada juga, misalkan sekarang ada rasanya lain lagi, lain hari ada juga yang mungkin jinnya nggak mau kali ya gitu. Nggak doyan. Nggak doyan kali. Jinnya nggak doyan. Makanya saya makan, jadi saya yang doyan gitu. Proses ngimponya ini tuh berapa lama Kang? Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, kalau kita mulai dari jam 8 ya, kita udah jam 8 malam. Ya udah standby jam 8 malam udah di lokasi ya, seperti di kuburan atau di pohon-pohon yang besar-besar itu. Kita dari jam 8. Kalau misalkan pas jam berapapun ada tanda-tanda yang kira-kiranya udah, oh ini kali tandanya kita dapat nomor ini seperti nomornya atau dari yang kelihatan itu seperti kereta ataupun tengkorak itu kan, itu langsung pada pulang. Cuman kalau memang nggak ada itu yang kelihatan itu nyampe jam 4 pagi gitu baru kita bisa pulang. Kalau belum nyari yang belum dapat yang kelihatan ya kita nyampe jam 4 pagi baru kita pulang. Kalau misalnya belum dapat juga jam 4 pagi gimana? Itu kan ada telur, itu meriksa dari telur. Kalau misalkan gini, ntar dari kuncen kan nanya, kamu mimpi apa? Saya bilang saya nggak pernah mimpi karena saya nggak pernah tidur. Iya. Kalau itu yang orang yang saya temenin itu ya memang ada katanya ada mimpi apa itu. Terus yang di telur itu juga diperiksa. Itu pernah ada juga satu kejadian ya, belum berangkat kan di situ ada telur angsa yang nggak menetes itu, yang di orang Sunda bilang itu kacing calang itu meledak. Wah. Di ruang tamu itu meledak. Benar-benar meledak. Iya meledak. Padahal kan di pikiran saya memang kalau telur itu kan udah busuk ya mungkin ada seperti jenis gasnya gitu kan, itu emang meledak. Tapi orang-orang kayak gitu ya malahan dia mah senang gitu kan. Senang aneh gitu. Dapat amalan aneh. Terus dia periksa, dia cuci cangkangnya itu, dia cuci, ada juga sih kelihatan nomor cuman enggak terlalu jelas. Jadi tahu lah siapa yang bikin atau memang udah ada yang ngasih gitu kan, saya juga kurang tahu masalah itu. Tergantung ya, kalau masalah itu kan tergantung orang ngasihnya ya. Misalkan kalau orang biasa-biasa ya sepertinya orang perkampungan lah gitu kan, ya paling 150 gitu kan. Ya kalau rokok sama buat makanan lah gitu kan, itu udah disediain, mudah-mudahan bawa kali buat saya nemenin.
kalau datang ke sananya orang kota, saya nyampe ke bagian 300 sampai 500 ribu itu kalau orang kota yang Itu datang. Tahun 96 sampai 98 kalau nggak salah gitu. Saya juga udah lama udah lupa saya. Waktu itu kan saya juga belum punya istri gitu kan. Ya jadi lupa lah gitu kan. Jadi udah lama jadi lupa tahun berapanya. Tahun 96 sampai 98 dapat duit 300.000 sampai 500.000. Iya. Kalau sekarang jadi berapa? Ya. Lumayan Lumayan lah kalau dihitung uang sekarang sih ya mungkin lah kan. Kalau dulu kan harga-harga kan nggak terlalu mahal gitu kan. Kalau sekarang sih ya mungkin lebih dari segitu. Jadi lumayan lah gitu kan. Mulai sepi orang yang datang buat ngimpo itu kapan, Kang? Ya saya kurang tahu sih masalah sepinya itu kan, saya kurang tahu ya. Selama itu kan waktu saya di sana lumayan rame. Kan saya nggak terusan di situ kan, saya pulang juga ke kampung saya sendiri. Ya ke Nagra kan saya dulu itu tempat kuncinya itu di daerah sekitar pelabuhan lah gitu kan, jalan pelabuhan lah gitu kan. Jadi saya pulang, saya ya udah nggak tahu lagi kalau masalah kapan itu, nggak ada lagi orangnya gitu. Jadi Kang Hadir mah cuman dari tahun 96 sampai sekitar 98 Ya, itu ya? kira-kira saya itu di sana itu 3 tahunan lah saya di sana itu. Karena di sana kan ada saudara saya juga gitu. Terus saya kerja juga di sana, kalau malam kan main ke Kuncian itu gitu. Baik Kang, sebelum kita tutup video ini ada pesan-pesan gak Kang? Oh ya, pesan saya sih buat yang teman-teman semua ya, janganlah ngelakuin kayak gitu ya. Minta rezeki sama Allah, janganlah minta rezeki sama kuburan maupun pohon-pohon yang angker itu kan. Itu perbuatan musyrik. Kita kan sebagai orang Islam, kita kan tahu kalau itu perbuatan yang dibenci sama Allah. Mintalah rezeki sama Allah. Janganlah melakukan yang seperti itu yang dulu pernah saya ikutin atau lakukan. Itu pesan dari saya. Jadi bagi teman-teman di luar sana, sobat cerita, ingat kata Kang Kadir, jangan pernah melakukan hal-hal tersebut karena hal tersebut berbau musyrik. Oke Kang, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan selalu sukses. Dan bagi sobat-sobat yang telah mendengarkan cerita pada malam ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share video ini ke sahabat, teman, keluarga, dan orang terdekat sobat cerita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.